Nah, kemudian yang kewajiban buat kita ya, kalau kita menerima musibah, mendapatkan musibah, maka apa kewajiban kita? Sabar ya. Kalau memang kita tahu kita tidak melaksanakan dosa-dosa besar misalnya, kemudian kita kena musibah, bisa kita katakan sebagai teguran atau mungkin ya ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang beriman, maka kita wajib bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah." Ini adalah kesadaran kita untuk bersabar itu tadi, bahwa tidak ada musibah yang menimpa seseorang ya kepada diri kita atau orang lain kecuali dengan izin Allah. Dan ini iman kita bahwa setiap yang terjadi itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang percaya dengan itu ya, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk pada hatinya. Apabila itu adalah musibah, maka Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk pada hatinya jalan keluar untuk keluar dari musibah tersebut. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah terhadap segala sesuatu itu maha mengetahui. Allah mengetahui segalanya. Dan ini anjuran bagi kita sebagai landasan kita bersabar, bahwa kita tahu segala sesuatu yang terjadi itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu nusta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tingkat kesadaran yang sangat tinggi ya. Orang sabar itu adalah orang yang apabila musibah menimpa diri mereka, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini ya tidak kita khususkan ya, ketika mendengar orang meninggal saja, karena redaksinya itu bukan hanya untuk orang meninggal, tapi redaksinya adalah kalau kita terkena musibah atau kalau kita mendengar musibah, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Ada orang kehilangan pekerjaan ya, mungkin gagal dalam usaha atau gagal dalam sekolah misalnya, itu bisa juga kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau di Indonesia biasanya kata-kata ini khusus untuk yang meninggal. Jadi kalau kita bilang misalnya dia gagal dalam sekolah, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kadang-kadang marah ya. Gue kan gak meninggal itu ya, masa lu bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu salah kaprah kadang-kadang dalam masyarakat kita di Indonesia, bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu hanya untuk orang yang meninggal. Padahal tidak ya, ini untuk segala musibah. Ini adalah ucapan orang yang sabar ya. Kalau mengatakan ini adalah ucapan orang yang sabar, mereka berkata qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa sih artinya ya? Kenapa itu diucapkan? Ini ada kesadaran yang paling tinggi ya. Kalau kita lihat artinya, buat inna ya, inna artinya sesungguhnya kami, lillah milik Allah. Jadi kita sadar benar bahwa kita ini milik Allah. Jangankan harta kita ya, jangankan anak-anak kita, jangankan apa yang kita miliki, mobil-mobil kita, jangankan itu, bahkan kita sendiri ya, inna lillah, bahkan kita sendiri itu milik Allah ya. Jadi kalau kita sudah punya kesadaran tinggi seperti itu, maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil harta kita, mengambil keluarga kita ya, kita nggak akan terlalu bersedih yang berkelanjutan, yang kelewat batas ya. Karena kita tahu bahwa semuanya milik Allah. Jangankan itu, bahkan diri saya sendiri itu adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kami ya kepadanya akan kembali. Ini kesadaran yang sangat tinggi ya, sehingga apabila kita terkena musibah, kalau kita membaca ini, kita sadar bahwa itu memang sudah urusan Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan pekerjaan saya, jangankan harta saya,
Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengambil diri saya sendiri, maka saya siap. Nah, ini adalah tingkat kesadaran yang tinggi sehingga kita bisa bersabar. Sehingga kita bersabar terhadap segala jenis musibah. Ya, ini adalah perkataan orang yang bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama orang yang sabar. Pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya sabar gitu ya? Bagaimana sih cara sabar? Ini ada satu kisah ya di zaman Rasulullah SAW. Ya, ada seorang ibu ya, wanita yang baru saja kehilangan anaknya. Jadi dia itu menangis seperti menggerung-gerung gitu lah, tidak menerima kenyataan bahwa anak yang sangat dia sayangi itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam riwayat ini ya diriwayatkan oleh Anas bin Malik ya, Maron Nabi ya, jadi Nabi itu melewati seseorang ya, sallallahu alaihi wasallam bi amratin tabki inda qabri faqal attaqillahu wasbir. Jadi ketika dia melihat wanita itu menangis ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ya, ittaqillah ya, bertakwalah kepada Allah, wasbiri ya, bersabarlah. Nah, ini wasbiri ya, perintah untuk perempuan ya. Kalau kita lihat dia di belakang itu wasbiri ya, tafadholi itu artinya perintah ini pada seorang wanita. Jadi wasbiri, bersabarlah wahai wanita gitu. Qalat ilaika anni. Kemudian wanita itu berkata, siapa kamu gitu kan? Fa innaka lam tusabbi musibati. Kamu tidak merasakan apa yang musibah yang sedang saya rasakan. Jadi dia merasa musibahnya dia itu yang paling besar ya, kehilangan anak yang paling dia sayang, itu musibah yang sangat besar yang orang lain itu tidak bisa mengerti lah. Walam ta'rifhu ya, kamu tidak kenal dia gitu ya. Faqila laha innahu nabi. Jadi ada yang mengatakan pada dia ya, setelah Rasulullah SAW faqila laha, dikatakan kepadanya innahu nabi, tadi itu nabi ya, tadi itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'atat baban Nabi, kemudian wanita itu datang yang mengetuk pintu Nabi, yang pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid indahu bawabina faqalat lam adrika. Jadi dia minta maaf ya, karena dia itu tidak mengenali Rasulullah SAW dan berkata yang tidak pantas kepada Rasulullah SAW. Faqala, kemudian Rasulullah SAW berkata, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya yang namanya sabar itu adalah pada awal waktu, yaitu pada awal musibah. Jadi ketika kita terkena musibah, ya, langsung kita itu harus sabar. Ya, jadi kesabaran itu ya dinilai di awal terkena musibah tersebut. Jadi kalau di awal kita sudah misalnya berkeluh kesah begitu dapat musibah, apa yang harus kita lakukan? Wajibnya adalah langsung sabar saat itu juga. Ya, karena kalau kita tidak bersabar pada saat itu juga, biasanya akan keluar keluh kesah. Ya, jadi sabar itu dinilai di awal waktu. Kalau sudah sekian tahun ya, misalnya kemudian kita ungkit, wah dulu gua kan sabar bener sama lu, udah berapa tahun dulu ini, nah itu bukan sabar lagi namanya. Tapi sabar itu adalah begitu terkena musibah langsung sabar. Jadi sabar itu harus di awal waktu, di awal musibah. Kemudian sabar itu bukan berarti kita berdiam diri. Ya, bukan berarti berdiam diri. Kita harus ikhtiar dan tidak putus asa. Jadi harus setelah begitu terkena musibah, kita langsung sabar, kemudian kita sadar dan berikhtiar, tidak putus asa. Bagi manusia ya, kata firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ra'd ya, Ar-Ra'd surat 13 ayat 11 ya. Yang penting saja yang saya bacakan yaitu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah sesuatu kaum ya,
keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita berikhtiar, agar kita berusaha. Karena kalau tidak berusaha, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah nasib kita. Nasib kita itu harus kita ubah dengan usaha kita. Kalau nanti berhasil atau tidak berhasil, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dalam Islam, ya, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu tidak melihat hasil, karena hasil itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah berikan pahala itu adalah usaha kita. Sehingga siapapun baik dia gagal ataupun berhasil, ya, yang diberikan pahalanya itu nanti usahanya. Kalau tidak berhasil, tetap dapat pahala. Kalau berhasil, dapat dua, dapat pahala, dapat hasil. Nah, ini adalah rahmat, ya, berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu menilai usaha kita, bukan hasilnya. Ya, sehingga kita selalu harus berusaha, ya, usaha yang baik. Kemudian juga banyak berdoa, ya, ketika kita terkena musibah, kita sabar, berusaha, dan juga berdoa. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Allahumma ujurni fi musibati. Ya. Oh Allah, berikanlah pahala, berikanlah reward, ya, terhadap musibah yang aku terima ini. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar musibah ini menjadi ladang amal buat kita juga. Jadi bukan hanya musibah, tapi juga menjadi pahala bagi kita. Wakhlifli khairan minha, dan gantikanlah sesuatu yang lebih baik dari apa yang terjadi musibah saya ini. Jadi kita juga meminta ganti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang lebih baik dari apa musibah yang menimpa kita. Ya, jadi misalnya kita kehilangan harta benda, ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggantikannya dengan harta benda yang lebih baik, ya, yang lebih banyak, yang lebih murni, dan sebagainya. Ini adalah doa, ya, salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang mendapatkan musibah. Jadi sabar, ikhtiar, doa. Kemudian juga zikir, ya, banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan berzikir, ya, hati kita itu akan tenang. Seperti juga yang Allah firmankan dalam surat Ar-Ra'd, ya, surat yang sama, surat 13 ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Yaitu orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan zikrullah, dengan mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, ya, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram. Ini udah kepastian, ya. Kalau kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan Maha Pengatur, Maha Penolong, Maha Penyayang, Maha Pengampun, semua maha, ya, semua sifat-sifat yang superlatif itu adalah milik Allah. Sehingga kita tenang kalau ingat Allah, ya. Kalau kita serahkan urusan kita kepada Allah, itu kita tenang. Kalau kita serahkan urusan kita ke bos kita, kadang-kadang kita masih deg-degan juga, ini dikabulkan nggak, ini dapat nggak, nih, dan sebagainya, gitu, ya. Tapi kalau kita serahkan kepada Allah, itu pasti, ya, Allah memberikan jaminan, pasti hati kita tenang. Kemudian zikir yang sangat dianjurkan, ya, ketika kita terkena musibah adalah istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Perbanyak terus astagfirullah. Dan astagfirullah ini bisa diucapkan di mana saja, sambil nyupir, ya, kita kerja, kita ucapkan astagfirullah, ya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberinya jalan keluar bagi atau dari kesempitannya, akan membebaskannya dari kesedihan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya.
Ini sangat besar ya ininya, manfaat dari istighfar ini. Ya. Baik kita punya masalah atau tidak, yang jelas pasti kita punya masalah ya. Maka ungkapkanlah istighfar ini di mana saja, kapan saja. Bahkan Rasulullah SAW sendiri bersabda bahwa beliau yang beristighfar paling tidak 70 kali atau 100 kali setiap habis sholat. Bayangkan ya. Kita ini harusnya berapa kali? Ya, harusnya 1000 kali saya habis sholat. Kalau kita tidak bisa lakukan habis sholat ya 1000 kali, maka lakukan di luar sholat. Di mana saja kita berada, ucapkan istighfar ini. Ya, kecuali dalam kamar mandi misalnya atau WC ya. Jadi ucapkanlah istighfar ini ya dalam segala kesempatan waktu. Dan tidak harus diungkapkan dengan keras ya, dalam hati pun bisa. Ya, masih dalam rapat misalnya kita bilang istighfar ya, istighfar dalam hati kita. Insya Allah ya, sesuai dengan janji Rasulullah, janji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah ya. Dengan istighfar ini juga akan membebaskan dari kesedihan dan memberikan kita rezeki yang tidak disangka-sangka. Apa buah dari sabar? Yang pertama jelas ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang bersabar. Kalau udah bersama itu artinya ya sejalan seiring ya, seiring sejalan. Jadi Allah Subhanahu wa taala pasti menolong kita. Bala ya, intasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumjidkum rabbukum bi khamsatin alafin minal malaikah musawwimin. Nah, ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika perang ya, perang Badar dan juga perang Hunain ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Rasulullah SAW dan pasukan muslimin yang bersabar pada peperangan tersebut dengan mengirimkan beribu-ribu malaikat ya. Di sini 5.000 malaikat dikirimkan untuk menolong orang-orang yang bersabar ya, kaum atau tentara muslimin yang bersabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, mintalah pertolongan ya, dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, dan sesungguhnya yang demikian itu adalah sangat berat, illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk ini bisa juga diartikan sebagai orang-orang yang tekun. Jadi kalau kita bersabar dalam usaha, ya, dalam sekolah dan sebagainya, kalau kita tekun, ya, itu pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun tekun itu berat, ya, kita harus belajar tiap malam atau kita harus perbaiki usaha kita, ya. Kalau kita tekun, kata Allah, dan sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Maka tidak heran ya, orang-orang yang tekun, orang-orang yang sabar dalam usaha mereka itu biasanya adalah orang-orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, buah dari sabar adalah mendapatkan pahala tanpa batas ya. Dalam surah Az-Zumar ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Dan ya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ya, jadi pahala bagi orang yang bersabar itu tiada terkira, tiada terbatas. Ya, selain kesuksesan, mungkin juga pahala-pahala yang lain akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang sabar ini akan mendapatkan tempat mulia di surga ya, ketika meninggal dunia ya, di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan dia tempat yang mulia di surga. Jadi surga itu kan berlapis-lapis gitu ya. Jadi orang yang sabar ini akan ditempatkan pada lapisan yang tinggi di surga nanti.
ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salam. Artinya mereka itulah ya orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalam. Jadi ada spesial tempat ya untuk di surga bagi orang-orang yang sabar ini, dan tempat itu tempat yang sangat mulia di surga. Dalam hadis ya diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ya, Allah ya, itu tidak memberikan rewat kecuali surga, ya, jannah al-Firdaus bagi hambanya ya yang remain patient, yang bersabar ya ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil atau ketika dia kehilangan orang yang dia sayangi di dunia ini. Jadi pahala sabar ya ketika kehilangan baik harta benda atau kehilangan keluarga, kematian keluarga, bagi orang yang sabar itu adalah surga. Ya. Jadi idza qabadtu safiyahu min ahli dunia. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil orang yang dia sayangi ya di dunia ini, kemudian dia bersabar, ya kemudian dia bersabar ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan yang lain selain surga. Nah, ini balasan bagi orang yang sabar. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan ataupun komentar silahkan.